secara political science, misalnya Montesquieu itu membagi adalah legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif, itu adalah tidak berlaku untuk seorang Raja Jawa. Raja Jawa itu adalah pembuat undang-undang, dia adalah pelaksana undang-undang, dan dia adalah pengadil dari undang-undang. Itu jadi satu di dalam dirinya. Jadi tidak ada sebetulnya DPR itu tidak ada di dalam benaknya Raja Jawa. Jumpa lagi dengan kami Hamid Nasution TV. Kali ini kita bincang-bincang santai dengan narasumber Bapak Doni Rimbawan. Bapak Doni Rimbawan seorang yang menekuni tentang kekuasaan Jawa di Indonesia, dan di sebelah kanan saya narasumber Pak Dr. Sidra Tahta Mukhtar. Beliau seorang yang menekuni juga tentang politik, terorisme, dan hubungan internasional. Saya akan langsung bertanya ke Pak Rimbawan. Saya tahu bahwa tesis Pak Rimbawan ada kaitannya dengan filsafat Jawa. Dalam hal ini Wahyu Keprabon. Ya. Pak Rimbawan bilang bahwa Soeharto hilang Wahyu Keprabonnya sebelum jatuh. Sekarang saya mau tanya, Wahyu Keprabonnya almarhum Pak Harto ini dititipkan siapa? Atau dicabut kapan? Nah, gini, kalau dalam kepercayaan Jawa, wahyu itu biasanya ada di wanita. Jadi wahyunya Pak Harto itu sebetulnya di Ibu Tin. Nah, Ibu Tin itu meninggal pada waktu Idul Adha ya, tahun 96. Nah, 96 itu Ibu Tin meninggal. Nah, sejak itu oleh orang Jawa lah ya, yang mengerti tentang budaya Jawa ya, filsafat Jawa gitu, itu wahyunya Pak Harto itu sudah diambil sejak itu. Nah, apa tanda-tandanya? Nah, gitu ya, tanda-tandanya kalau Mas Sahrul ingat, itu sejak itu Pak Harto gini, kita rakyat Indonesia tidak ada yang berani dengan Pak Harto. Ya, pada waktu di kekuasaannya Pak Harto itu tidak ada yang berani. Tetapi sejak itu, pada waktu Pak Harto ke Jerman, itu Sri Bintang Pamungkas itu mendemo Pak Harto. Nah, jadi itu ada tanda-tanda bahwa sebetulnya Pak Harto itu secara samar wahyunya sudah diambil. Jadi orang sudah berani kepada seorang raja lah ya. Jadi Pak Harto ini kan memang presiden karena kita itu adalah republik, bukan kerajaan, bukan. Tetapi dalam perspektif kekuasaan Jawa, Pak Harto itu adalah seorang raja. Nah, jadi sejak Butin meninggal itu sebetulnya wahyunya Pak Harto itu sudah hilang. Kira-kira begitu, Mas Sahrul. Menarik sekali ya kalau kita lihat filsafat Jawa ini. Yang menerima kekuasaan atas wahyu itu Pak Harto, kan? Tetapi justru tempatnya di Butin. Ya. Itu gimana cara ininya? Ya rasionalisasinya? Ya memang begitu. Jadi di dalam perspektif kekuasaan Jawa itu wahyu biasanya itu yang megang adalah yang wanita. Nah, bahwa seorang raja itu dia berkuasa atas wahyu itu sebetulnya karena wanita ini, sehingga memang ada selalu keseimbangan di dalam Jawa itu. Jadi dia berkuasa itu sebetulnya tidak berkuasa sendiri, sebetulnya ada yang memegang wahyu itu, yaitu Ibu Tin.
Gitu. Kalau di dalam kasus Pak Harto ya, dalam kasus Pak Harto begitu. Memang dalam sejarah kuasa Jawa ini ya, apakah para raja-raja Mataram juga mirip-mirip seperti itu misalnya di permaisurinya atau seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi memang di pasangannya, iya di pasangannya. Kalau di raja-raja Mataram Islam, kira-kira yang bisa kita tahu contohnya apa? Wah, kalau itu saya enggak bisa langsung menyatakan begitu. Cuman pada waktu saya meneliti ini, menurut yang saya wawancarai, memang biasanya wahyu itu ada di pasangan dari raja itu. Nah, memang akan kelihatan pada waktu setelah tahun 96 itu nampak Pak Harto tidak perkasa menjadi seorang pemimpin itu kelihatan sekali. Nah, tahun 96 Budin meninggal, Pak Harto itu ada pemilu lagi ya, yang ketujuh itu adalah di tahun 97. Kemudian beliau itu dilantik 11 Maret tahun 98, kemudian tanggal 21 Mei tahun 98, hanya umur 68 hari pemerintahannya Pak Harto yang ketujuh ini jatuh. Nah, tapi sebetulnya karena tadi wahyunya sudah dicabut. Tetapi kalau menurut pengertian politik umum, Pak Harto itu jatuh karena satu, dikepung oleh mahasiswa, ya kan begitu. Yang kedua mungkin karena menteri-menterinya tidak kompak. Waktu itu disponsori oleh Pak Ginanjar dan Pak Akbar Tanjung, 14 menteri mundur. Nah, itu secara kasat matanya seperti itu memang. Tetapi di zaman dulu, kalau Pak Harto itu masih berwahyu gitu, itu tidak ada yang berani semacam itu. Artinya menolak Pak Harto itu tidak ada yang berani. Nah, itu kan ada 14 menteri kemudian mundur, tidak bersedia untuk membuat kabinet reformasi lah. Nah, itu ya, setelah dikritik oleh banyak orang tentang Pak Harto ini. Nah, itu tidak pernah terjadi sebetulnya di zaman Pak Harto masih diyakini memegang wahyu. Sekali lagi Mas Sahrul, persoalan wahyu ini adalah perspektifnya kekuasaan Jawa. Kekuasaan Jawa, bukan perspektif umum. Gitu ya. Gitu. Saya ke Bang Sidra mengenai fenomena kekuasaan Jawa. Ya, kalau kita lihat memang seluruh presiden-presiden kita itu hanya Habibie mungkin yang bukan Jawa ya. Bahkan Habibie juga masih ada unsur Jawanya. Ya kan? Dari ibunya ya. Ini menandakan begitu kuatnya pengaruh Jawa dalam sistem kekuasaan kita itu ya. Disadari atau tidak, diakui atau tidak. Sampai ada Noto, Goro macam-macam gitu ya. Ini dalam kacamata Abang sebagai ilmu politik ya, kan sains ya. Sains kan sebuah hal yang rasional, bisa diverifikasi kan gitu ya. Ada ininya, ada prinsip-prinsip ilmiahnya. Tapi kan ini realitasnya begini, kekuasaan Jawa itu tetap nyata beroperasi dalam kesadaran politik, kan gitu. Baik di tingkat grassroots, apalagi yang di tingkat elit. Elit itu banyak, tidak hanya kekuasaan Jawa dalam bentuk yang macam itu, bahkan mereka memelihara keris macam-macam. Ini bagaimana Abang melihat ini dibandingkan dengan, dikaitkan dengan komparasi politik dan negara lain dan sebagainya? Iya, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya, apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Doni Rimbawan tadi merupakan perspektif Jawa yang otentik ya. Otentik. Nah, kalau saya melihat dari sisi pandangan ahli-ahli lain, salah satunya itu Benedict Anderson,
Iya. dan mungkin Clifford Geertz yang melihat bahwa Jawa itu, kalau Anderson melihat politiknya itu homogen. Konsekuensi homogen itu persis seperti yang Pak Doni tadi katakan, ini seorang presiden itu di dalam republik dia sesungguhnya adalah seorang sultan, seorang raja. Nah, yang kedua, kalau dalam perspektif Clifford Geertz itu kan aliran politik. Nah, beliau studi di kampung halamannya beliau, Mojokerto itu. Kemudian di sana ditemukan varian politik itu kan tiga kan, aliran abangan, priai, santri. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau dilihat fenomena Indonesia modern ini, itu dipengaruhi oleh dua alat integrasi politik kan. Satu adalah Jawa sebagai soko guru, kalau istilah dosen kita Harian Moko itu habitusnya ini. Habitusnya itu. Kalau istilah Francis Fukuyama itu kapital simbolik atau kapital sosial. Jadi alat integrasi bangsa itu memang Jawa sih. Jawa ya. Fenomena bukan hanya secara demografi kita dominan orang Jawa. Tapi yang kita lihat secara khusus bahwa Jawa itu sebagai power dari Indonesia Nusantara ketiga di dalam hampir 80 tahun ini kan 78-79 tahun merdeka. Cuman pertanyaannya apakah konstruksi politik Jawa itu akan berubah? Non Jawa itu direpresentasikan dalam Pilpres 2024 kemarin kan Anies Baswedan. Itu sudah mengalahkan Yusuf Kala yang sebelumnya kira-kira 15% suara di Pilpres. Sekarang Anies sudah naik menjadi 25%. Artinya bisa jadi dalam pemilu 25 tahun ke depan luar Jawa itu bisa meningkat lagi menjadi 30 atau 40%. Nah, jadi mungkin itu pandangan saya. Sangat menarik ya. Saya kembali ke Pak Dr. Doni Rimbawan. Bapak sendiri kan orang Jawa ya. Tentu saya juga bergaul dengan orang Jawa. Memang saya sendiri orang Mandailing. Mandailing ya. Selalu sub dari Batak. Ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing. Maka saya Hasibuan. Karena saya besar dan tumbuh dari budaya yang berbeda dengan budaya Jawa, sehingga saya bisa mengidentifikasi beberapa hal yang berbeda antara Jawa dengan saya sendiri kan gitu. Misalnya dalam hal bersikap terhadap tantangan hidup kan gitu ya. Sehingga kesan kita memang orang Jawa itu lebih ulet. Dan ketika saya saya amati ada filsafat yang bermain di situ, filsafat kehidupan. Misalnya nerimo kan, nerimo tentang tantangan hidup kan. Terus apalagi tentang mangan orang mangan, kumpul kan, ini mereka membuat kuat, ulet. Saya lihat itu Pak Rimbawan, misalnya kasus di tempat saya itu ada kampung Jawa. Kampung Jawa. Mungkin sudah lama. Mungkin zaman-zaman Belanda sudah ada. Transmigran. Sehingga saya bergaul dengan ada namanya Tugino, macam-macam. Saya juga bergaul dengan orang Kristen. Memang saya sadari bahwa orang Jawa itu punya filsafat hidup yang bagi saya berbeda dengan saya, gitu. Unik gitu. Dan itu memang tidak hanya filsafat kehidupan, termasuk seperti yang Pak Rimbawan riset itu tentang filsafat kekuasaan seperti apa kan, tentang bagaimana mengorganisasi kekuasaan, bagaimana menyebarkan kekuasaan, deliver kekuasaan. Sampai ada pemahaman tentang wahyu, di mana wahyu ini adalah semacam persetujuan alam, tanda kutip, atau persetujuan Allah terhadap seseorang untuk terpilih sebagai raja atau raja. Dan ketika itu dicabut, ya dicabut. Ini sesuatu yang sifatnya nggak rasional sebenarnya, tapi bagi konteks Jawa itu hal yang lumrah
kan biasa kan gitu. Uh, Bagaimana Pak Rimbawan menganalisa dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sidra terjadi sebenarnya dalam waktu beberapa akan datang akan terjadi rasionalisasi kekuasaan, kan, di mana aspek filsafat Jawa tentang kekuasaan itu lama-lama makin rasional, kan, sehingga menimbulkan tadi fenomena Anies Baswedan dapat 24%, kan. Karena di beberapa pendukung Anies itu ada juga orang-orang yang sudah tidak lagi akrab dengan filsafat Jawa ini, lebih rasional, kan gitu ya. Itu gimana? Jadi begini Mas Syahrul ya. Yang paling inti di dalam kekuasaan Jawa, kekuasaan itu adalah satu, bulat, tidak dibagi-bagi. Itu yang paling penting dipegang dulu. Bahwa secara political science, misalnya Montesquieu itu membagi adalah legislatif, kemudian eksekutif dan yudikatif, itu adalah tidak berlaku untuk seorang Raja Jawa. Raja Jawa itu adalah pembuat undang-undang, dia adalah pelaksana undang-undang, dan dia adalah pengadil dari undang-undang. Itu jadi satu di dalam dirinya. Jadi tidak ada sebetulnya DPR itu tidak ada di dalam benaknya Raja Jawa. Nah, padahal Raja Jawa tadi seperti Mas Syahrul bilang itu ada campur tangan Allah atau Tuhan yang Maha Agung ini untuk menaruh seseorang menjadi seorang raja. Dengan cara apa? Dengan cara diberi wahyu. Nah, artinya si raja yang pilihan Allah ini itu adalah wakil Allah di bumi, ya. Itu jadi dia memegang tiga tadi, eksekutif, legislatif dan yudikatif ada di dalam dirinya, ya. Nah, kemudian siapakah DPR-nya dia? Kan orang itu akan kalau tidak diawasi itu akan bisa berbuat sewenang-wenang. Nah, padahal tiga kekuasaan itu ada di dalam dirinya. Nah, yang mengawasi adalah alam. Nah, apa tanda-tandanya? Misalnya, seorang raja sudah berbuat tidak baik, tidak adil kepada rakyatnya, maka ada sakit massal yang namanya pagebluk, ya. Nah, kalau sekarang mungkin di dalam zaman modern ini tiba-tiba orang sakit demam berdarah banyak, nah, itu pagebluk. Nah, itu sebetulnya DPR. DPR telah menegur seorang raja. Nah, maka raja akan semedi itu, bertanya kepada sang pencipta, apa salahnya? Kenapa kok ada pagebluk? Nah, jadi sebetulnya yang menjadi DPR itu adalah alam, pengawasnya itu alam, ya. Terus meningkat itu. Nah, jadi urut-urutannya saya agak lupa, ya, karena tesis itu saya tulis tahun 2005, ya, 19 tahun yang lalu, tesis tentang jatuhnya Soeharto dalam kekuasaan perspektif keuangan Jawa ini. Saya agak lupa urut, tapi intinya begini. Dari yang paling ringan adalah pagebluk. Kemudian nanti kalau raja itu berbuat lalim lagi menjadi banjir. Kemudian kalau dia dolim lagi dia menjadi gempa bumi. Kemudian kebakaran hutan. Kemudian terus terakhir mungkin gunung meletus. Itu sebetulnya DPR memperingatkan, DPR alam ini memperingatkan seorang raja. Itu caranya begitu. Nah, raja itu paham sebetulnya itu adalah teguran dari Allah. Nah, sekarang dalam masa sekarang, itu semuanya sudah terjadi itu, mulai dari banjir, mulai dari gempa bumi dan seterusnya, itu sudah terjadi. Toh pemimpin kita mungkin Pak Jokowi dalam hari ini merasa itu bukan teguran, tapi itu sebetulnya teguran. Nah, yang menarik Pak Syahrul, dari 7 presiden kita, ya 7 ini ya,
itu 3 yang sebetulnya menjadi Raja Jawa. Yang pertama adalah Bung Karno. Bung Karno itu memakai demokrasi. Demokrasi itu kan sebetulnya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat begitu ya. Jadi many, banyak kan? Nah, banyak. Tetapi dia kunci demokrasi terpimpin. Nah, terpimpinnya itu sebetulnya adalah Jawa. Disitulah sebetulnya dia adalah seorang raja. Nah, dari mana sebetulnya Bung Karno itu punya pikiran Raja Jawa ini? Sebetulnya di dalam political science ada yang menulis, itu namanya Polybius dan Hegel. Nah, Bung Karno itu terobsesi oleh pikiran-pikiran Hegel. Itu bisa dilihat di dalam naskah-naskah BPUPKI. Nah, sehingga pada waktu itu Bung Karno ini ditentang oleh Supomo dan Muhammad Hatta. Karena mereka ingin betul-betul demokrasi yang sebetulnya demokrasi seperti yang kita kenal. Tapi Bung Karno kunci itu dengan cara demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu adalah sebetulnya kekuasaan Jawa. Sehingga Bung Karno berhasil, baik entah caranya langsung atau tidak langsung, menjadikan dirinya sebagai seorang presiden seumur hidup. Nah, presiden seumur hidup itu bukan demokrasi, Pak Sahrul. Itu adalah sebetulnya raja. Nah, itu ditiru oleh Megawati. Megawati ini menyatakan partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, demokrasi itu apa sih? Sebetulnya sirkulasi pemimpin yang teratur. Nah, tetapi Megawati sampai cek berapa tahun dia menjadi ketua PDI yang tidak tergeser. Entah dengan caranya apa, ya memang kalau dilihat rakyat pengurus partai dari bawah sampai ke atas memilih Megawati terus, itu seperti Bung Karno sebetulnya. Jadi intinya Republik Indonesia itu masih kekuasaan Jawa. Yang kedua, presiden yang raja itu adalah Pak Harto. Pak Harto itu memilih kata demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu mirip dengan Bung Karno dengan demokrasi terpimpin itu. Jadi dia mengunci demokrasi yang bebas itu, sirkulasinya teratur secara pemimpin itu tidak bisa. Di zaman Pak Harto itu juga terjadi. Pak Harto sampai 7 kali terpilih itu adalah sebetulnya adalah itulah raja. Raja itu kan diganti kalau dia mangkat sebetulnya begitu. Nah, presiden ketiga Pak Habibie tidak, hanya 1,5 tahun, ya. Kemudian presiden keempat Gus Dur itu hanya 22 bulan, itu tidak. Kemudian Megawati 38 bulan, itu tidak, waktu jadi presiden ya. Nah, kemudian Pak SBY, nah, itu sebetulnya dia ingin menerapkan demokrasi yang benar seperti demokrasi yang kita anggap sekarang ini. Itu Pak SBY. Ya, itu adalah demokrasi yang memang demokrasi itu kan omon-omon. Ya, jadi menurut Socrates bahwa kita itu terlalu banyak omon-omon. Nah, itu memang kita demokrasi di zaman Pak SBY itu kan banyak ngomong. Nah, tetapi memang diusahakan untuk tidak terjadi friksi. Nah, kemudian yang presiden ketiga yang raja itu sebetulnya Pak Jokowi. Nah, ya. Pak Jokowi tidak mengembel-ngembeli demokrasi terpimpin atau Pancasila, tetap saja demokrasi. Tetapi apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah raja Jawa. Yang tadi seperti Bung Karno, seperti Pak Harto, Pak Jokowi. Mari kita lihat bagaimana parlemen itu dikuasai oleh Pak Jokowi 50% lebih. Ya. Sebetulnya kan kalau demokrasi itu berapa sih? 5149. Itu terjadi keseimbangan. Tetapi dengan Pak Jokowi itu merangkul semua partai minus PKS ya dan Demokrat waktu itu. Nah, itu betul-betul dia menumpuk kekuasaan di dalam dirinya. Nah,
Memang secara normatif ada DPR, ada. Tetapi DPR-nya itu sesuai kehendaknya dia. Contoh, Undang-Undang Ombudsman, ya, Undang-Undang Ombudsman itu kan seharusnya membuat perdebatan panjang di dalam DPR, tetapi tidak langsung tersetujui. Nah, artinya apa? Apa yang diinginkan seorang Raja Jokowi ini langsung di-oke. Ya, gitu kira-kira ya. Nah, kemudian Undang-Undang IKN. Ya. Undang-Undang IKN itu umurnya hanya 34 hari. Nah, itu langsung. Jadi artinya walaupun Pak Jokowi itu adalah eksekutif, tetapi dia bisa mengkooptasi legislatif. Jadi namanya saja legislatif, tapi tetap itu di bawah kendali dari Pak Jokowi. Nah, yang terakhir ini kalau nggak salah Undang-Undang MK yang katanya dibahas diam-diam, itu cecek-cecek selesai. Nah, itu sebetulnya karena Pak Jokowi Raja Jawa. Nah, mari kita lihat apakah Pak Jokowi tidak bisa menguasai yudikatif. Nah, walaupun dengan segala kontroversi, ya, entah itu sah atau tidak sah, tetap sah. Yang namanya Gibran itu maju menjadi seorang calon wakil presiden. Ya, tentu baik langsung maupun tidak langsung, baik halus maupun kasar, itu ada pengaruh dari Pak Jokowi sebagai seorang presiden terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya Pak Jokowi sudah genap sebetulnya memegang legislatif dan yudikatif. Maka di dalam dirinya sebetulnya terjadilah dia adalah Raja Jawa itu tadi. Begitu kira-kira Mas Akhil. Saya ke Bang Sidra. Berarti dalam sejarah Republik kita ini gejala kuasa Jawa, kan, dimana kingship itu tadi ya, gejala kuasa Jawa ini terjadi berkali-kali, kan gitu ya. Ada dua pertanyaan ke Dr. Sidra selaku ilmuwan politik. Seberapa jauh kesadaran dan konsep kuasa Jawa ini positif bagi pembangunan politik di Indonesia pertama ya. Yang kedua, mengapa tradisi kuasa Jawa ini begitu mudah terjadi, gitu kan? Padahal kan kita lihat ada institusi-institusi yang sudah diseparasi dengan rupa yudikatif, eksekutif, yang harusnya bisa setidaknya ada sel ini dulu deh, tarik tambang antara kecenderungan kuasa Jawa dan kecenderungan untuk rasional, tanda kutip nih rasional. Gimana Pak Dokter? Iya, kalau saya 2 poin aja singkat. Yang pertama bahwa terbukti dalam hampir 80 tahun terakhir konstruksi politik kekuasaan Jawa ini bisa berhasil mendorong perubahan kekuasaan dan perubahan politik dalam perspektif Indonesia. Jadi novelty bagi kalau istilah ilmu politik itu model demokrasi ala Indonesia itu tercermin di sini oleh pengaruh sumbangan peradaban Jawa di dalam kekuasaan politik di dalam konstruksi Indonesia. Karena ini mustahil. Saya pernah ngisi di forum internasional namanya UNODC. Saya presentasikan tentang pluralisme politik. Jadi seorang profesor dari Eropa yang berlatar belakang Israel itu bilang ke saya bahwa itu mustahil sebagai sebuah negara modern kalau dia tidak ada alat integrasinya. Nah, di sini jawabannya adalah politik Jawa ini sebagai penentu bagi atau penjuru bagi perkembangan politik secara nasional. Ya. Bagaimana misalnya Jokowi memiliki legitimasi yang besar ya, bahkan Prabowo yang terpilih pun ada pengaruh Pak Jokowi sebagai presiden di situ sebagai pendukung atau sebagai endorsementnya. Nah, yang kedua, saya kira Indonesia saat ini ya seperti yang dijelaskan dengan sangat lugas dan sangat
perspektif tentang kekuasaan Jawa dari Bapak Dr. Doni Dibawang tadi menurut saya menunjukkan bahwa kalau elemen Javanese power-nya ini, kekuasaan Jawa ini hilang, saya nggak tahu apakah Indonesia ini akan terintegrasi sebagai negara republik seperti sekarang atau tidak. Karena fenomenanya di dalam beberapa kekuasaan sebelumnya terbukti bahwa ada kekuasaan yang tidak ada kekuatan penentunya runtuh. Gitu. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut, ratusan raja-raja Nusantara sebelumnya itu runtuh, baik karena ada konflik internal maupun karena pola kekuasaannya mungkin yang tidak mencerminkan integrasi kekuasaan di wilayahnya masing-masing itu. Nah, sehingga menurut saya pemikiran Pak Doni ini sangat relevan untuk melihat bagaimana kesinambungan dan kepemimpinan saat ini dan ke depan. Nah, kelihatannya ini kan ada kesinambungan, gitu. Bahwa kekuasaan sebelumnya di mana Pak Prabowo sebagai salah satu menteri, kemudian terpilih jadi presiden, dan Anna Jokowi ada sebagai wakilnya di situ. Nah, mungkin itu yang sangat menarik sehingga saya merasa tercerahkan sekali dengan pandangan dari Dr. Doni Dibawang soal politik Jawa ini, yang ternyata fenomena ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno, Pak. Oh iya. Mbahnya itu Plato. 2500 tahun yang lalu. Plato. Itu dipraktekkan sekarang, jadi tidak salah. Jadi ada faktor filsafat politiknya yang melatar belakangi di mana kekuasaan ini telah dipraktekkan dalam berbagai bentuknya, kan ada kerajaan, ada kehalifaan, ada republik, ada bagian-bagian yang lain. Mungkin itu kan.